dengan sesuatu yang bersih. Ini mungkin banyak orang menganggap bahwasanya bersih itu sudah pasti suci, padahal belum tentu. Bisa jadi napa dados ibaratnya ngeten. Suci niku belum tentu bersih niku belum tentu suci. Dadi dados enten misale ketokane reget, ketokane kok kotor, tapi statusnya dia adalah suci. Terus sebaliknya ada juga yang misalnya ketokane iki resik, tapi ternyata di situ ada status tempat atau status sesuatu itu tadi ternyata adalah sesuatu yang tidak suci, walaupun dia bersih. Terus itu yang mungkin perlu menjadi garis bawah kita bahwasanya suci niku belum tentu bersih, tapi dan juga bersih niku belum tentu suci. Nah, suci di sini dalam hal ini adalah yang di nopo ingkang pertemuan saderengipun kala ini harus suci dari hadas dan najis. Mungkin hadas itu sesuatu kan kalau ini dibandingkan bahwasanya hadas itu adalah suatu yang terjadi dari dalam menjadikan tidak suci yang berasal dari dalam tubuh kita. Artinya sesuatu internal yang menjadikan kita tidak dalam keadaan suci. Niku ibaratnya sesuatu yang berkaitan hadas. Sesuatu yang berkaitan najis niku adalah sesuatu yang berasal dari luar tubuh kita, yang menjadikan kita dalam keadaan tidak suci. Karena ini bedaipun hadas kalih najis. Terus hadas niku misalnya awak dhewe sampun wudu, misalnya contoh kecil awak dhewe sampun wudu, dadah kok mungkin misalnya garwane awak dhewe kok napa pas dalah awak dhewe pas lagi dalam kondisi ganteng apa ayu. Bojone awak dhewe kok dengaren Bu, sampean kok ketok ayu tak ambung piye misalnya. Nah, dalah kita dalam keadaan wudu kemudian dicium oleh suami kita, boten bojone wong lho nggih. Terus malah dadekne beberapa. Dicium oleh suami kita, nah kita kemudian menjadi dalam keadaan tidak suci karena ada persentuhan kulit secara langsung tanpa adanya penghalang yang menjadikan kita dalam keadaan hadas. Artinya adewe jane sudah dalam keadaan suci mergo adewe wudu. Mungkin karena adewe kadung macak ayu napa pripun bojone adewe kok dadi kemampu kok sampean kok jaluk diambung misalnya. Yalah kok disosor dan kemudian kok bersentuhan kulit akhirnya menjadikan tidak suci atau tidak suci dari hadas. Nah, kaitan hadas itu adalah sesuatu yang berasal dari tubuh kita. Karena nopo awak dhewe bersentuhan kulit dengan laki-laki lain tanpa adanya penghalang. Tapi ketika nopo suci dari najis, kita menjadi tidak suci karena ada perkara luar yang terkena ke dalam tubuh kita. Contohnya misalnya awak dhewe minta telek. Nah, telek kan otomatis sesuatu yang ada di luar tubuh kita sing menehi teng awak dhewe. Nek diambung bojone niku kan mergo awak dhewe dikenai sing penyebabnya adalah awak dhewe. Mergo ada persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Tapi ketika misalnya minta telek niku wau, nah niku pada akhirnya kita dalam keadaan tidak suci dari najis. Mergi awak dhewe minta telek. Bukan kok, nah niki sing kula beberapa kali sering mireng niku lare-lare alit wekdal misalnya teng napa pas teng masjid ngoten niku enten bocah minta telek wudumu batal. Lho batal apa minta telek? Ya boten. Jadi ketika kita dalam keadaan suci dari hadas kok kemudian kita terkena najis, itu kita kok tidak batal karena kita dalam keadaan hadas. Tapi kita batal. Napa kita tidak suci dari najis niku wau keranten awak dhewe minta telek niku wau. Jadi minta telek kok awak dhewe duwe wudu niku mboten kudu wudu melih. Namung ngilangi najis sing wonten teng misale minta telek teng sikil. Teng sikil niku mung kedah dibersih tok niku pun tetap mboten sah wudu melih. Kejaba misale pas minta telek ndelalah karo kepentut niku wis kudu ngilangi najis ya kudu ngilangi
hadas sing mergo nek awak dhewe karo kepentut niku wae. Terus yang perlu digarisbawahi kita ketahui bahwasanya segala sesuatu napa jenenge berkaitan perbedaan antara hadas dan najis kalau wau. Nah, angka kalih kalau wau dipangindikaken perkara sing najis niku adalah utah-utahan. Jadi misalnya nek wong muntah kemudian awak dhewe kecipratan, nah niku sing anggota tubuh atau klambi sing awak dhewe kecipratan utah-utahan niku berarti tidak bisa digunakan untuk sholat. Mergo misalnya klambine awak dhewe kecipratan utah-utahan putrane misalnya. Niku ingkang nomor kalih, ingkang salajengipun inggih punika nomor 3 yaiku arak. Terus arak niku juga termasuk perkara yang najis. Barang cair sing sesuatu yang memabukkan itu ada yang mengatakan itu adalah suatu perkara yang najis. Bahkan wonten salah setunggalipun hadis mengatakan niku bahwasanya kullu muskirin haramun kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah termasuk kategori arak. Wa kullu muskirin haramun, dan segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Famang syariba al-khamru famang syariba al-khamru fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub. Enten jados niki keharaman dari salah satu keharaman arak niku ternyata dipangindikaken Nabi sing sapa wonge kok ngombe arak teng donya terus kemudian dia kecanduan bahkan belum sempat bertaubat sampai akhirnya meninggal, yang terjadi adalah lam yashrabha fil akhirati, dia tidak akan meminum arak nanti ketika di akhirat. Artinya arak swarga kalau arak donya niku wis jelas betul. Ketika awak dhewe tidak pernah meminum arak sama sekali di dunia, dari hadis niku insya Allah awak dhewe mungkin akan menikmati arak yang ada di akhirat, dan hal ini adalah di surga. Terus yang surga niku binjing wabah niku sing ibaratnya cara kasar diharam ning dunia sedaya niku akhirnya di halalke ketika kita berada di surga nanti. Pokoknya surga napa-napa niku wis serba kepenak arep nglakoni napa mawon nggih. Nggih niku cara kasare mboten enten wong elek. Mergone napa ketika teng surga ada yang mengatakan di sana nanti napa semua orang itu dibuat menjadi mudah kembali. Berarti mungkin awak dhewe sing teng donya misale wis napa pun sepuh utawa napa ketika di surga nanti di akhirat awak dhewe nggih dadi padha meleh. Karena niku ibaratnya napa di sampun di hisab dan lain sebagainya kasar wis diubah, ketika mlebu surga sudah benar-benar dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Nah, salah satu nih ibaratnya niku kula kemutan wonten setunggal dawuh bahwasanya ketika kita menghendaki ibaratnya menginginkan untuk menuju surga itu sebenarnya dalane kuat sangat. Cuma nanti salah setunggalipun dawuh menyebutkan niki saking dawuh Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fil jannati sahalallahu lahu ilal jannati ilal apa fil jannati. Sing artosipun kira wong ngeten, sing sapa wonge itu ngambah dalan, sing dalan niku ditujukan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu fil jannati, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Nah, salah satu kunci atau mungkin jalan supaya kita bisa sampai kepada surga adalah dengan kita senantiasa mencari ilmu. Insya Allah mugi-mugi wekdal dalu punika kita niati kangge ngungsi kawruh mencari ilmu, golek ilmu, insyaallah nggih menawine niki saged dalan kula panjenengan sedaya supados Allah Subhanahu wa taala paring gampil dumateng kula panjenengan sedaya saged mlebet swarga.
Terus niku ibaratnya mungkin saged dados motivasi penyemangat kagem kula panjenengan sedaya nek wonten misalnya wonten pengajian wonten napa niku diniati untuk napa tolabul ilmi. Lalu dipun ngendikaken wau nek diniati tolabul ilmi insyaallah Allah Subhanahu wa taala paling gampang dalan kagem kula panjenengan sedaya sakmangke menuju surga. Ibaratnya awak dhewe sing misale cara kasare nglakoni apik niku durung mesti, tapi nglakoni elek kaya-kaya wis mesti. Nah, salah satu nih mungkin dengan kita ngaji, dengan kita tolabul ilmi, justru di situ bisa mungkin menambal istilah nambal napa ingkang kula panjenengan sedaya lampahi bintenge ketutup kanthi dengan ganjaran awak dhewe senantiasa seneng ngaji, seneng anggenipun tolabul ilmi. Ibaratnya tolabul ilmi wis mboten pandang bulu, mboten pandang umur, mboten pandang napa kok iki sapa, mboten pandang wis tuwa napa durung niku mboten. Karena dipun ngendikaken bahwasanya utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu ada perintah menuntut ilmu mulai dari buayan sampai nanti ke liang lahat. Artinya buayan mulai digendong niku ibaratnya awak dhewe niku secara tidak langsung pun sinau ya. Ibaratnya wong nembe lahir niku pertama napa istilah mungkin sinaune grimpang-grimpung ngalor ngidul napa glundung napa murep nggih terus dan seterusnya sampai akhirnya awak dhewe gede iso mlaku sing sampai pada akhirnya nanti perintah untuk napa tolabul ilmi niku berakhir ketika kita sudah berada di liang lahat. Karena di liang lahat awak dhewe harus sinau nggih pripun. Ngadeg mulai nggih malah medeni wong. Wis waya dikuburne wis tekan ngisor ternyata kok jegadi ngadeg mulai aku kok pengen sinau misalnya. Nah niku lha nggih malah dadekno gegere wong sak desa malah. Makanya selagi kita ada kesempatan, selagi kita mempunyai waktu, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi mungkin sudah ada satu wadah untuk kita senantiasa mencari ilmu, mengungsi kauroh. Justru disitulah kita ada kesempatan untuk bisa senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dipunlajengaken kalau wau ingkang ketiga inggih punika sesuatu yang memabukkan adalah arak. Salajengipun ingkang nganggo sekawan inggih punika nanah. Nanah niku juga termasuk sesuatu perkara yang masuk dalam kategori najis. Terus yang pertama inggih punika darah, terus salajengipun utah-utahan. Ingkang ketiga arak, ingkang kawan inggih punika nanah. Jadi ketika kita terdapat 4 hal itu di sekeliling kita, misalnya teng jubin utawa teng tembok, misalnya utawa teng klambine awak dhewe utawa teng napa awake badane awak dhewe. Ketika ada beberapa perkara niki wau terdapat di tempat-tempat tadi itu dihukumi sebagai sesuatu yang terkena najis. Berarti ketika ada najis niku harus disucikan sebelum kita mungkin melakukan sholat. Terus misalnya pas tenggon sholatan, sholat awak sing arep dinggoni sholat kok ndelalah teng mriku wonten getih utawa enten nanah niku nggih harus disucikan terlebih dahulu. Terus ketika kita melaksanakan sholat kita bisa menjadi sah. Terus salajengipun perkara yang masuk dalam kategori najis malih sekabehe barang kang metu saking dalan loro tegese dalan ngarep kubul lan dalan buri utawa dubur. Terus segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, ibaratnya jalan depan atau jalan belakang, itu masuk dalam kategori najis. Terus ibaratnya entah itu barangnya berupa cairan atau bukan, itu dihukumi sebagai najis. Terus dalam Arab misalnya kados pipis atau terus nopo dalam buri ini misalnya kados kotoran, itu termasuk
perkara-perkara yang dihukumi atau masuk dalam kategori najis. Nah, ternyata ada pengecualian. Sing metu saking dalan loro ngarep mburi niku ketika kemudian pengendikakan kejaba mani, sebab mani iku hukumnya adalah suci. Terus ketika sesuatu yang keluar dari dua jalan, selama yang keluar itu bukan mani, berarti itu statusnya adalah suci. Bukan mani, berarti itu adalah najis. Tapi ketika mani yang keluar itu adalah dihukumi sebagai sesuatu yang suci, bukan kok sesuatu yang najis. Terus mani itu coro niku sperma. Sperma yang keluar dari jalan depan itu tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis, tapi itu adalah perkara yang suci. Jadi terus misalnya enten mungkin rodok vulgar sedikit. Terus misalnya ketika lagi berkumpul oleh bojone misalnya, terus sarung atau klambi sing dinggo niku adalah kok kecipratan mani misalnya. Klambi sing kena mani niku wau utawa sperma digunakan untuk sholat itu masih bisa untuk digunakan. Mungkin karena status mani tadi adalah sesuatu yang suci, bukan sesuatu sing najis. Terus misalnya kok kecipratan adalah kok saking bantere nopo piye sampai muncrat-muncrat nopo pripun wallahu alam misalnya kan dan buat ngerti. Terus misal ada kejadian sesuatu ini kan ada kemungkinan sesuatu itu bisa terjadi. Nah ketika manene niku adalah gelibrat teng klambi utawa teng sarung misalnya utawa teng agemane awak dhewe, itu kemudian awak dhewe mboten ganti ketika melakukan sholat itu mboten napa-napa. Karena napa mani itu adalah sesuatu yang dihukumi suci, bukan sesuatu yang dihukumi najis. Kecuali diompoli niku beda. Diompoli niku jelas itu adalah terkena barang yang najis. Maka ompol niku berbeda dengan mani tadi. Nah, ini ada yang mengatakan ada pembeda antara struktur mani dan juga ada yang dinamakan dengan wazi. Terus ada juga sesuatu cairan, yang itu malah rodo niku, cuma ini termasuk salah setunggal ilmu. Terus enten sesuatu yang keluar dari manusia itu berupa mani dan juga wazi. Ada juga nanti yang dinamakan dengan wadi. Itu sama-sama keluar dari jalan depan. Dari ketiga niki yang statusnya suci hanya mani. Mani niku ibaratnya sperma niku itu statusnya adalah suci. Tapi nek wadi kalih mazi niki statusnya adalah najis. Jadi misal terkena dua hal ini, itu tetap harus ketika digunakan untuk sholat misalnya, baju ketika terkena mazi atau wadi ini harus ganti ya wadi. Begini mazi dan wadi ini adalah sesuatu yang najis. Nah mazi niku nopo? Mazi niku ada yang mengatakan misalnya ketika dalam keadaan bahasanya ereksi gitu. Maksudnya pas lagi puncak-puncak ini pun adalah enten sing metu. Tapi bukan berupa mani. Nah, itulah yang dinamakan dengan mazi. Dan itu statusnya najis. Nek wadi niku biasanya dia keluar ketika misalnya wong kekeselan tangi-tangi lho kok geblok padahal aku gak mimpi, gak nopo, ibaratnya bukan sesuatu sing nopo rasa penak metune, tapi tiba-tiba kok keblok. Lah ada yang mengatakan itu dinamakan dengan wazi. Wazi dan mazi, wow, itu adalah statusnya najis. Tapi nek mani niku statusnya suci. Nah itu yang membedakan antara sesuatu yang keluar antara selain air kencing. Maksudnya air kencing kan sudah jelas itu adalah sesuatu yang najis. Tapi dari tiga niki memang ada kemiripan dari segi struktur bentuknya. Nah, salah satu mani niku kan strukturnya adalah ibaratnya niku luwih kental dibandingkan dengan mazi dan wadi. Mazi dan wadi itu
lebih cair salah satunya. Beberapa untuk bisa membedakan antara mani, mazi dan wadi. Karena niku meh podo tapi niku berbeda dan juga akan berdampak pada status hukumnya dia itu nanti keadaannya suci atau najis. Nah itu yang mungkin perlu menjadi garis bawahi awak dhewe. Terus salah satu yang membedakan itu dari strukturnya, nek mani niku luwih kental, ibaratnya sperma niku yang mungkin sudah kita ketahui. Nek mazi kalih wadi niku dia lebih cower, artinya dia lebih ancar ketimbang mani. Dan nek mani ini kan warnanya mungkin radi putih pekat nih. Tapi nek mazi kalih napa wadi niku dia strukturnya lebih cair. Artinya mungkin lebih bening dibandingkan dengan mani. Nah itu yang membedakan antara mani, mazi dan wadi. Dan nek napa pembeda lagi antara mani, wazi dan wadi. Nek mani niku metune ketika metu niku ngerasa kepenak. Tapi nek mazi kalih wadi niku metune tidak ada rasa, ibaratnya rasa ibaratnya nek pas waktu medal napa medal mani wonten lagi kepenak mboten. Jadi ibaratnya karena ini nopo perlu menjadi perhatian karena status tiga niki wong mempunyai status hukum yang berbeda. Nah sebenarnya ini enten sing kula lagi bertanya-tanya niku apakah perempuan niku mengeluarkan mani atau tidak. Nah niku sing kula sebenarnya nopo jenenge masih menjadi tanda tanya. Saya sendiri enggak. Nek yang setri niku medal mani mboten. Nah, terus niku napa yang membedakan antara tiga niku wau karena akan berdampak pada status hukumnya kalau wau. Statusnya itu adalah perkara yang najis atau bukan. Nah, terus niku wau perkara ingkang angka gangsal berkaitan dengan sesuatu yang dinamakan dengan najis. Ingkang salajengipun ingkang angka 6 inggih punika yaitu batang lan kabeh bagiane kayata kulit, rambut lan balunge. Kejaba mayite anak Adam utawa menungsa, batang iwak lan batang walang. Terus perkara najis selanjutnya yaitu adalah yang dinamakan dengan batang. No batang itu adalah bangkai. Semua bangkai itu status hukumnya adalah najis. Jadi ketika dia mempunyai status hukum najis, berarti ketika dimakan dia tidak boleh dimakan. Walaupun bangkai niki wau misalnya bangkai hewan itu halal dimakan dagingnya. Tapi ketika statusnya dia adalah menjadi bangkai, niku nggih mboten oleh dimakan. Nah, salah satu nih nopo hewan yang sebenarnya dia status hukumnya halal dimakan dagingnya menjadi tidak bisa dimakan itu misalnya dalam keadaan ketika menyembelihnya itu tidak dengan menggunakan nama Allah, atau misalnya ketika mati nih hewan niki mau mati dalam keadaan tidak disembelih misalnya. Nah, status hewan yang mati tidak disembelih niki wau ketika napa badhe dimakan niku mboten saged keranten hewan sing mati karena tidak disembelih niki wau statusnya pada akhirnya menjadi bangkai. Terus misalnya enten napa enten ayam misalnya. Ayam nyebrang dilalah kok napa ngageti akhirnya ketabrak dan pada akhirnya mati misalnya. Nah, ketika mati janjane kan ayam niku angsal dimaem daging. Tapi kemudian ketika mati niki wau mergi ditabrak motor atau ditabrak kendaraan, pada akhirnya ayam niki wau tidak boleh dimakan. Mergi status ayam ini tadi statusnya adalah menjadi bangkai. Nah, bangkai kalau mboten mas parang dimaem napa? Karena bangkai statusnya adalah perkara yang najis.
Terus mboten ana dimakan. Tapi nek misale ketika bar ditabrak kok ndelah terus kejet-kejet, kemudian isih kesusulan iso dibelah, nah itu statusnya tidak lagi menjadi bangkai. Nah, itu yang perlu kita pahami dan mungkin itu banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, termasuk dalam kategori bangkai juga, nah itu adalah yang berikut diperhatikan kaya kulit utawa rambut dan juga bahkan tulangnya itu juga menjadi statusnya menjadi bangkai. Terus misalnya kados kulit kewan sing statusnya itu adalah bangkai, itu nggih tidak bisa misalnya didadekno jaket misalnya. Nah jaket ini mau dalam keadaan bangkai selama belum disucikan itu tidak bisa digunakan untuk sholat jaketnya. Jadi nanti enten sesuatu bangkai itu pada akhirnya bisa menjadi suci ketika dia sudah disamak. Ada namanya mensucikan bangkai itu salah satu metodenya adalah dengan disamak. Ketika kulit niki sudah disamak, status kulit yang awalnya bangkai niki bisa menjadi suci karena sudah disucikan dengan cara disamak niku. Nah, misalnya kados balung kulit dan rambutnya itu bisa menjadi bangkai ketika status hewan yang pokoknya ini tadi adalah menjadi sesuatu sing najis. Nah di sini dikecualikan ada bangkai yang tidak dihukumi najis, yaitu adalah bangkainya anak Adam, yaitu bangkai manusia, dan juga bangkainya ikan dan belalang. Itu ada yang mengatakan 3 hal itu walaupun dia menjadi bangkai, tapi statusnya dia tidak dalam keadaan perkara yang masuk kategori najis. Terus misalnya enten iwak atau belalang, dia wis dadi bangkai. Niku dimakan di mana-mana. Karena status iwak dan belalang niki bukan menjadi najis karena dia telah menjadi bangkai. Mergo bangkaine ikan dan belalang itu dihukumi suci. Nah, ternyata wonten ada salah satu riset atau penelitian kenapa kok bisa semua bangkai itu dihukumi najis sedangkan untuk bangkai ikan dan belalang itu kok tidak dihukumi najis. Mungkin kita ketahui bahwasanya bangkai ibaratnya nopo-nopo sing pun dadi batang niku biasanya kan terus enten muncul nopo kados set utawa nopo niku. Nah ternyata itu tidak berlaku pada bangkainya ikan dan juga belalang, walaupun belalang dan ikan ini tadi sudah menjadi bangkai. Ternyata ada penelitian melakukan riset yang ternyata ditemukan bahwasanya walaupun dalam keadaan bangkai ikan dan belalang ini ternyata tidak ditumbuhi oleh atau tidak muncul set di dalam bangkai ikan dan juga belalang itu. Ternyata yang pada akhirnya dihukumi bahwasanya bangkainya ikan dan belalang itu tidak dihukumi najis. Terus misalnya tentang batang iwak niku kok didahar niku mboten napa-napa. Karena status batang atau bangkai ikan itu bukan sesuatu yang najis. Tapi ini bangkai ini misalnya daging ayam atau daging kambing, daging sapi, nah ini ketika statusnya dia adalah bangkai, ini berarti sudah tidak bisa dimakan. Bagi statusnya dagingnya adalah menjadi bangkai niku. Nah ini bangkai menungso kok bangkai ini bisa dianggap tidak najis karena manusia itu adalah ada salah satu alasan menyebutkan bahwasanya karena manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya statusnya walaupun manusia menjadi bangkai, tapi dia tidak masuk dalam kategori najis. Yang mana juga tidak boleh untuk dimakan, tapi walaupun suci mentang-mentang suci tak pangani wae berarti kalau daging menungso misalnya tidak bisa juga suci tapi tidak halal untuk dimakan. Beda dengan bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah salajengipun tasih kalebet kategori perkara ingkang najis inggih punika susune hewan urip kang haram dipangan daginge kejaba susune anak Adam.
Ingkang selanjutnya inggih punika air susu dari hewan yang masih hidup, yang mana yang haram dimakan dagingnya. Jadi misalnya enten nopo air susu dari hewan nopo misalnya anjing misalnya. Jadi air susu dari hewan anjing niki wau statusnya adalah haram. Nopo statusnya adalah najis. Karena nopo anjing termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya. Walaupun mungkin misalnya selain anjing misalnya nopo ada hewan yang dia itu haram dimakan dagingnya, misalnya air susu macan misalnya macan itu kan statusnya bukan ibaratnya ketika bersentuhan itu tidak menjadikan najis. Ketika dia mengeluarkan air nggak ada air susu dari macan ini wau, status air susunya itu adalah dihukumi najis. Karena nopo air susunya ini tadi adalah keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Tapi dikecualikan yaitu adalah air susu dari anak Adam atau air susu manusia. Nah, kenapa kok di sini ada pengecualian air susu manusia? Karena di sini ada tadi mengatakan yang haram dimakan dagingnya itu statusnya adalah najis, kan ngoten lho. Nah, padahal manusia itu adalah makhluk yang haram dimakan dagingnya. Tapi air susunya tidak dihukumi sebagai perkara yang najis. Walaupun manusia secara hukum itu haram dimakan dagingnya. Nah, jadi pokok yang menjadi sesuatu yang najis selanjutnya tadi adalah air susu dari hewan yang masih hidup, yang mana hewan tadi haram untuk dimakan dagingnya. Yang terakhir diniki dipemitikaken bagian kang pisah saking hewan kang urip kejaba kang asale saking anak Adam, iwak utawa walang. Terus ketika ada satu bagian anggota tubuh hewan yang katakan terputus misalnya, dan sing hewan itu bagian sing terputus tadi tidak menjadikan hewan ini wau mati misalnya. Jadi misalnya enten wedhus kok sikile tugel misalnya, kiwi-kiwi terus tugel adalah copot saking awake. Nah, status sikil sing copot saking awake wedhus iki wau, sikil niki wau pada akhirnya statusnya adalah najis. Karena dia terpisah dari tubuhnya itu dalam keadaan hidup. Utawa misalnya sing bisa iso ngeculke memotong awal ini kan misalnya kados cecak ketika buntutnya ini kok tugel, buntutnya ini wau berarti ini statusnya adalah menjadi sesuatu yang najis karena dia terpisah dari tubuh hewannya dan hewan ini tadi ketika bagiannya terpisah, hewan ini masih dalam keadaan hidup. Nah, sesuatu yang terpisah niki wau inilah yang kemudian menjadi perkara yang najis. Nah, ternyata ada pengecualian lagi kejaba kang asale saking anak Adam, iwak utawa walang. Ketika ada bagian yang terpisah, yang mana ketika terpisah makhluk ini kiwata hidup, ini tadi bagian yang terpisah ini menjadi najis. Tapi ketika yang terpisah itu adalah anggota tubuh dari manusia, ikan dan juga belalang atau walang, status anggota tubuh yang terpisah itu tidak dihukumi menjadi najis, statusnya masih tetap suci. Karena anggota tubuh ini tadi misalnya enten kok delalah wong kecelakaan, delalah kok drijine enten sing putul misalnya. Nah, status driji niki wau pada akhirnya driji sing putul ngene tiyang kecelakaan niki wau itu tidak menjadi najis. Statusnya masih menjadi masih termasuk perkara yang suci. Berbeda ketika yang terlepas dari anggota tubuh itu adalah selain manusia, ikan dan juga walang atau belalang tadi.
statusnya itu tidak menjadi perkara yang najis. Nah niki ingkang penutup yaitu najis kang kasebut ing dhuwur iku gawe sebabe ora sahih salat. Nah niki yang perlu menjadi catatan. Jadi najis yang telah disebutkan tadi ketika berada di tempat pakaian atau badan kita ketika kita akan melakukan sholat kok kemudian kita tidak mensucikan, itu menjadi akibat tidak sahnya seseorang ketika melakukan sholat ketika perkara-perkara tadi itu tidak disucikan terlebih dahulu. Uga haram yen dipangan. Atau selain perkara-perkara najis tadi yang disebutkan itu menjadi penyebab tidak sahnya sholat seseorang, perkara-perkara yang disebutkan tadi juga perkara yang haram untuk dimakan. Jadi perkara-perkara najis niku selain bisa menjadikan sesuatu menjadikan seseorang tidak sah sholatnya, di samping itu juga perkara-perkara najis itu adalah perkara yang haram untuk dimakan. Terus misalnya enten wong kok mangan getih, berarti dia wong niku mangan perkara sing najis. Wong kok misalnya mangan batang, mangan bangkai, berarti dia adalah makan perkara yang najis. Dan ketika makan perkara najis itu dihukumi malah dia melakukan perbuatan yang haram. Terus niku berkaitan dengan nopo-nopo perkawis ingkang masuk dalam kategori perkara yang dinamakan dengan najis. Ketika kita akan melakukan sholat, sebisa mungkin perkara-perkara najis itu disucikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah sholat. Ibu-ibu yang kawula hormati, menawi niku ingkang saged